semuanya Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dalam program acara Live Ngopi, Ngobrol Virtual Tribun Timur. Dan hari ini kita bukan lagi akan sih Tribuners, kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu tamu dari Prima Dewan Masjid Indonesia. Nah, seperti pamflet-pamflet yang telah tersebar, kita akan membahas soal sehat dari masjid, bangkit ekonomi syariah di masa pandemi bersama dua narasumber saya. Tapi sebelumnya, sebelum kita berbincang sama dua narasumber, saya mau ingatkan dulu nih kepada Tribuner semuanya dimanapun berada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rutin mencuci tangan. Baik, kalau begitu saya langsung sapa dulu narasumber saya. Pertama saya mau sapa dulu Prima Dewan Masjid DMI Sulsel dengan Kak Abdul Haris Zainuddin. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, Kak Baik Ririn. sekali. Aduh, Kak Abdul Haris mukanya kelihatan cerah sekali nih. Padahal sudah ini jam-jam anu nih Kak. Kalau orang puasa nih jam-jam mau sekali nih makan. Nah, kalau Tapi masih cerah, cerah. Ya iya, Kak. kalau kita ketemu yang manis-manis itu harus cerah gitu. Aduh, Iya. aduh. Oke, selanjutnya kita sapa lagi dari Prima Dewan Masjid DMI Kota Makassar dengan Kak Ali Fauzi Mahmuda. Halo Kak Ali, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Senang sekali. Pokoknya dua narasumber saya ini mukanya kelihatan cerah-cerah nih. Masih semangat di jam-jam 4. Waktu-waktu berbuka puasa nih, sudah detik-detik menjelang buka puasa. Nah, Tribuners, tapi sebelum kita berbincang tentang apa sih makna dari tema ini, kita mau sampaikan dulu ke Tribuners kalau misalnya punya pertanyaan atau misalnya mau saling sharing bareng dengan dua narasumber kita dari Prima DMI, bisa sekali nanti sisa komen di YouTube dan juga di Facebook Tribun Timur. Nanti pertanyaan terbaik akan saya bacakan dan juga akan dijawab oleh dua narasumber saya. Baik, langsung saja kalau begitu nih Kak. Soal sehat ada dua tema yang menyatu menjadi satu nih tentang masjid. Pertama tentang sehatnya dulu, kemudian ekonomi syariahnya. Nah, kita akan bahas pertama dulu sehat dari masjid. Nah, sehat dari masjid itu seperti apa? Mungkin Kak Abdul Haris Zainuddin mungkin bisa menjelaskan sehat dari masjid yang dimaksud itu seperti apa, Kak? Ya, oke. Terima kasih Kak Ririn selaku host di kegiatan movie ini, ngobrol virtual. Ya, Kakak Ali juga dan teman-teman Tribun Tribun apa sih? Tribun Timur. Tribun Timur ya. Oke. Eh Pertama saya mau bilang begini Kakak Ririn bahwa sampai saat ini, misalnya 1 tahun pandemi ya COVID-19 ini, belum ada data soal ada klaster masjid. Belum ada ya, Kak Ririn? Di Tribun udah dicetak ya, misalnya ada data gitu, klaster dari masjid. Belum ya? Sejauh ini belum saya cek kembali Kak, tapi mungkin belum ada, mungkin Belum ya. ada ya. Heeh. Mungkin yang ada misalnya klaster-klaster perkantoran atau Iya, klaster keluarga dan klaster masjid belum, gitu iya ya. betul. Oke ya. Kenapa demikian? Ya bisa saja karena pada persoalan ya orang masuk masjid, kemudian sudah diajarkan memang cuci tangan gitu kan, dengan berwudu itu. Selain itu ya di beberapa masjid, hampir di semua masjid sekarang di Kota Makassar dan seluruh Indonesia itu sudah disediakan apa namanya tempat cuci tangan, kemudian ada sabun dan lain sebagainya, gitu. Yang kami maksud di sini sehat dari masjid itu adalah itu tadi bahwa contoh belum ada klaster masjid ya, bahwa kita ayo kembali ke masjid gitulah, kembali ke masjid, tetapi tetap kita berikhtiar untuk melakukan protokol kesehatan. Ya walaupun sampai saat ini belum ada klaster masjid, tetapi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak gitu kan. Beberapa masjid ini sudah ada kali-kalinya gitu ya, silang-silangnya untuk menjaga jarak jemaah ya ketika sholat. Ada juga yang tidak, tetapi yang paling wajib di beberapa masjid itu adalah masker gitu kan, masker, kemudian tidak menggunakan karpet, harus membawa apa Sejadah sejadah sih sendiri. ya, sejadah sendiri dari rumah. Sekira itu. Oke, baik. Itu tadi sehat dari masjid. Menurut Kak Abdul Haris Zainuddin itu ternyata sekarang
alhamdulillahnya belum ada kabar Belum. tentang Heeh. klaster-klaster dari masjid. Ya, Tapi mudah-mudahan juga nggak ada ya Kak Ririn ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak ada. mudah selamanya tidak ada lah. Eh, Iya. seperti itu. Dan juga ternyata masjid-masjid tidak hanya di Kota Makassar, tadi Kak Abdul Haris menyebut bahwa ternyata masjid-masjid sudah menerapkan protokol kesehatan mencuci tangan, apalagi tadi Mm-mm. ambil air wudhu dan lain-lainnya, itu juga menjadi salah satu makna dari sehat dari masjid nih. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau selanjutnya kita mau dengar lagi pernyataan dari Kak Ali Fauzi nih, gimana makna sehat dari masjid yang Kak Ali Fauzi bisa paparkan. Ya, sehat dari masjid. Eh, Waktu zaman Rasulullah dulu, berbagai kegiatan itu dimulai dari masjid. Misalkan kegiatan perekonomian, kegiatan olahraga, kegiatan sosial, banyak yang dimulai dari masjid. Makanya ini yang kami dari Prima Demi Makassar dan Sulsel sedang perjuangkan untuk memulai sesuatu apa-apa dari masjid semua lagi kembali. Jadi kayaknya kita kembali ke zaman Rasulullah kayak begitu. Kita berharap bisa kayak begitu. Kan nanti nih kami Prima akan ada kegiatan Prima Fest. Ini adalah kegiatan festivalnya remaja masjid sekota Makassar. Di sini kami akan melaksanakan vaksin dan donor darah. Jadi mungkin kalau masa kini ini yang dibilang sehat dari masjid. Kami ingin mulai menghidupkan kembali masjid. Jadi bukan hanya tempat untuk ibadah, tapi tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan termasuk kegiatan kesehatan di masa pandemi ini. Seperti itu. Baik, jadi nanti bakal Prima DMI bakal mengadakan vaksin bersama khusus remaja-remaja masjid di Kota Makassar. Ya, dan donor darah. Donor darah, waduh kegiatannya luar biasa sekali Kak. Rencananya itu kapan digelar Kak? Rencana itu pembukaannya dimulai hari Jumat besok, tanggal 30, dan tanggal 1 vaksinnya dengan donor darahnya. Baik. Di masjid depan SMK 1 Makassar, masjid apa namanya saya lupa, teman salah satu pengurus yang kelola itu masjid. Baik. Nah Kak, total dari ini tadi bagus sih bahwa ternyata remaja-remaja masjid bakal dikumpulkan dan juga dilakukan kegiatan seperti vaksin dan juga donor darah. Nah dari total Kak, yang Prima DMI sudah daftar nih, ada berapa yang bakal mengikuti vaksin dan juga donor darah remaja-remaja masjid di Kota Makassar Kak? Kak Ali Fauzi. Untuk vaksin saat ini yang terdaftar sudah 50 orang. Dan itu memang sudah maks batas kami. Oh, batasnya dia. Jadi ada 50 pengurus masjid sekota Makassar yang bakal ikut vaksin dan juga donor darah. Waduh, luar biasa Ya, sekali. dan donor darah 30 orang, Bu. 30 Bu, masih kakak. Dek. Oke. Ya jangan panggil ibu dong. Panggil. Maaf. Baik. Jadi Kak, ternyata sehat dari masjid itu tadi sudah diterapkan protokol kesehatan, juga tadi belum ada klaster nih dari pemberitaan-pemberitaan, dan juga termasuk bahwa akan dilakukan kegiatan sehat lainnya seperti donor darah dan juga termasuk juga vaksin bersama remaja-remaja masjid. Nah selanjutnya ke Abdul Haris Zainuddin nih, Kak Abdul Haris. Iya. Kak, kalau menurut pantauan Kak Abdul Haris, kita masih membahas putar sehat dari masjid nih. Sehat. Di Kota Makassar nih Kak, atau Kak, kalau Kak Abdul Haris kan DMI Prima DMI Sulsel. Nah, kalau artinya harus memantau Sulsel nih. Nah, kalau Kak Abdul Haris Abdul Haris melihat Haris saja ya, Haris saja. Oh, Haris. Bapak Haris ya. Kalau Kak Haris melihat di Sulsel masjid-masjid sudah terpantau patuh dengan protokol kesehatan, atau mungkin masih ada beberapa yang masih terus diingatkan bahwa penting dan wajibnya diterapkannya protokol kesehatan tersebut. Iya, saya kira ini ya, kalau soal masjid, pantauan kami apakah sudah ada yang betul-betul mengikuti 100% protokol kesehatan atau tidak. Selama masjid-masjid yang saya masuki, yang saya datangi, yang saya kunjungi itu mungkin ada beberapa yang masih belum menerapkan secara total penerapan dari protokol kesehatan itu. Tapi setidaknya
pihak masjid, pengurus masjid itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan itu. Misalnya masih ada beberapa masjid yang sampai saat ini masih pasang karpet gitu ya, karpet sendiri. Jadi ya bisa saja. Kemudian ketika saya sholat di situ, selesai sholat, kemudian tidak ada penyemprotan disinfektan untuk karpetnya gitu kan, sehingga mungkin ini evaluasi buat masjid-masjid supaya jangan deh ada klaster ya penularan di masjid gitu, hindari gitu kan. Tapi memang sejauh ini saya belum ada data itu soal masjid ini. Ya karena saya berpikirnya begini Kak Ririn, kenapa begitu ya? Karena mungkin karena ketika kita sholat di masjid itu kan bagian dari olahraga juga Kak Ririn. Betul. Misalnya kita gerakan-gerakan sholat itu kan bagian dari olahraga, kita ruku, kita sujud, kita ini kan sudah diteliti juga bahwa ternyata ini ketika kita sholat itu peredaran darah seperti ini apa dan sebagainya. Baik. Jadi ternyata pantauan Kak Haris sendiri mungkin di Sulawesi Selatan masih adalah beberapa masjid yang menggunakan karpet dan kurang mematuhi protokol kesehatan nih. Tapi kalau dari Prima DMI Sulsel sendiri Kak Haris, gimana sih caranya untuk bisa menyampaikan cara atau metodenya yang bisa menyampaikan ke mereka bahwa ini sebenarnya tidak disarankan untuk menggunakan karpet misalnya, atau mungkin lebih baiknya seperti ini, lebih baiknya tidak menggunakan market. Itu cara DMI Sulsel sendiri gimana Kak? Ya, kalau kami dari Prima DMI Sulsel itu seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, termasuk di gugus COVID kemarin, gugus tugas kemarin, bahwa ya kita harus mematuhi protokol kesehatan. Paling tidak ada 3 itu ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Kemudian kalau kita tambahkan misalnya para jemaah yang hadir datang ke masjid itu masing-masing membawa sejadah dari rumah gitu kan, sehingga tidak tidak membawa virus atau tidak terkena virus di tempat yang lain gitu kan. Kalau kita bawa dari rumah sendiri kan itu jauh lebih baik ya kan. Misalkan kita menggunakan karpet, belum tentu kita tahu ya gitu, jemaah ini dari mana gitu kan, jemaah yang lain ini dari mana, apalagi masjid-masjid yang di pinggir-pinggir jalan ya, di jalan-jalan protokol itu kan banyak orang yang singgah dan sebagainya, kita nggak tahu. Kalau mungkin di masjid-masjid kompleks ya, mungkin kita masih ini ya antar tetangga apa dan sebagainya. Tapi kalau sudah masjid di jalan-jalan protokol, di pinggir-pinggir jalan itu ya sebaiknya kita yang singgah bawa kita harus bawa inilah sejadah sendiri. Ya. Dan tetap pakai masker, saya kira itu. Baik. Jadi masyarakat kecilnya ini nih di kalau untuk Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia. Primanya itu Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia. Waduh, luar biasa. Tadi sudah disampaikan cara-caranya dari DMI Sulsel sendiri. Nah, kita mau dengar lagi selanjutnya dari DMI Kota Makassar, Kak Ali Fauzi. Ini tadi saya panggilnya Ali Fauzi Mahmuda, tapi aslinya dipanggil Ali Fauzi atau Mahmuda nih Kak? Panggil saya yang bagusnya. Aduh. Apa nih Kak, Ali Fauzi atau Mahmuda? Ali. Kali. Tadi kan sudah dipaparkan nih dari Kak Haris sendiri kalau ternyata caranya sendiri ke masyarakat dulu tentang pentingnya protokol kesehatan, membawa sejadah sendiri dari rumah dan lain-lain untuk Sulsel sendiri. Dan tadi disampaikan pula kalau ternyata beberapa masjid di Sulsel terpantau oleh Prima DMI Sulsel masih ada yang belum menerapkan protokol kesehatan, masih menggunakan karpet dan lain-lain. Nah, kalau untuk Kota Makassar sendiri gimana protokol kesehatan yang telah diterapkan masjid-masjid berdasarkan pantauan dari Prima DMI Kota Makassar, Kak? Kalau kami yang di Makassar, kami sebenarnya dapat arahan juga dari wilayah Sulsel, dari Kakak Haris termasuk. Arahan dari beliau itu untuk lebih mengetatkan protokol kesehatan dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi internalnya kami, teman-teman Prima DMI di Makassar, kami sering saling mengingatkan ke keluarga-keluarga kami, di masjid-masjid yang bergabung dengan kami di Prima Makassar, kami sering saling mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan, hidup bersih, sehat. Nah, setelah itu baru kami keluar, dan di luar
Kalau bukan masjid yang dari Prima Demi Makassar yang kelola, kami sering memberikan juga bantuan sih. Kalau kayak misalkan penyemprotan disinfektan kemarin di masa-masa pandemi, ketika kami ada rezeki, kami memberikan sembako pada marbot-marbot masjidnya. Kayak itu gerakan yang kami di Makassar. Jadi kami mulai dari diri kami sendiri dulu. Ketika kami merasa sudah melaksanakan protokol kesehatan semaksimal mungkin, baru kami keluar ke eksternal kami. Baik. Tapi ini arahan dari wilayah juga, dari Kakak Hari sebenarnya. Baik Kak, tapi Kak Ali, untuk protokol kesehatan sendiri, memang kalau berdasarkan pantauan Demi, apakah memang masih ada beberapa yang kurang menerapkan protokol kesehatan masjid di Kota Makassar, atau sudah 80% hampir sudah menerapkan protokol kesehatan? Seperti yang banyak beredar fotonya nih Kak, misalnya satu baris kemudian tanda silang lagi, ada satu baris lagi, kemudian tidak menggunakan karpet dan lain-lain. Kalau berdasarkan pantauan Kak Ali sendiri atau DMI Kota Makassar gimana Kak? Kalau pantauan saya pribadi, kalau untuk sekarang tahun-tahun 2021, sepertinya ada beberapa masjid yang sudah mulai mengurangi protokol kesehatan. Sudah ada beberapa masjid. Jadi sepertinya mereka merasa sudah siap nih hidup berdampingan dengan virus. Padahal sebenarnya tidak bisa dipandang enteng juga. Misalnya harus kita tetap waspada sampai betul-betul pemerintah himbau bahwa Indonesia sudah bersih dari ini virus. Sebenarnya kayak begitu. Cuman itu kembali lagi, kami lebih sering mengingatkan ke internal kami dulu. Ketika internal kami ada yang terkena, kami saling mengingatkan kembali bahwa ini memang berbahaya pandemi ini. Kayak begitu. Baik, baik. Jadi ternyata mungkin ada beberapa, menurut pantauan dari Prima, DMI, Sulsel, dan juga Kota Makassar, masih ada beberapa masjid yang belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak tadi, atau tidak menggunakan karpet, dan lain-lain. Tapi kita berharap semoga setelah live ini sudah banyak masjid menerapkan protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari virus corona. Jadi jangan menggunakan, tadi ada beberapa protokol yang disampaikan, jangan menggunakan karpet, terus tetap menjaga jarak menggunakan tanda silang nih di beberapa saf-saf agar ada jarak di antara para jamaah masjid. Waduh, luar biasa nih Kak. Jadi kita berharap, pokoknya kita berharap nih agar semuanya seperti temanya, sehat dari masjid, tetap sehat dari masjid. Oke. Tapi sebelum kita membahas soal bangkit ekonomi syariah di masa pandemi ini, saya mau baca dulu nih Kak komentar-komentar yang sudah masuk ke dalam YouTube. Oke, kita baca dulu Kak ya. Oke, oh iya, kalau Tribuners tidak hanya di YouTube ya, bisa juga komentar di Facebook kalau misalnya mau. Oke, ini ada Suban Ramadan, absen hadir, katanya ada Muhammad Ridho dan Marwa Rashid nih, kasih tanda bakar-bakar semangat. Terus ada dari Indalon Indah, katanya mantap, ada dari Marwa Masjid, kerennya Kandai ya. Waduh, sepertinya temannya atau anak DMI DMI juga nih kayaknya nih Kak, Kandai ya katanya. Terus ada dari Mister Rendah, keren memang kakak AFM. AFM ini siapa nih? Oh, anu Kak Ali Fausia Mahmud. Ya, AFM disingkat nih. Oke, selanjutnya ada dari Kak Cliff Kauter. Hadir katanya. Taufik Manji, mantap Bu. Bisa ke Bu? Aduh, kalau saya masih dipanggil Ibu nih rasanya gimana ya? Soalnya masih 23 tahun nih Tribuners. Udah kelihatan mukanya Bella, kayak ibu-ibu banget. Dia jahatnya, astagfirullah. Oke, selanjutnya ada dari Deki Hamsa, gaganya Kakak Haris. Waduh. Selanjutnya ada dari Deki Hamsa, Kakak Ali, berkarisma sekali. Waduh, banyak sekali sepertinya fans kedua narasumber kita hari ini, Tribuners. Selanjutnya ada dari Arif Usman 575, sukses selalu Prima DMI Sulsel dan Makassar, setia melayani umat. Amin, amin. Selanjutnya ada dari Kak MS Senda, bisa apa Taufik Manjado. Ini banyak sekali nih sepertinya saling bertukar pesan di YouTube. Ada dari Suban Ramadan, juga handal semua abang-abangku. Ada dari Talestari, keren. Ada dari Mister Indah, katanya Mahmuda. Terus ada dari mana banyak sekali, tapi kita baca yang
lebih ke pertanyaan ya Tribuners, jadi di skip dulu pertanyaan beberapa pesan yang masuk. Ini mantap Mas, sukses teman kan. Katanya nih Bajigur, Kakak Wandi ini ya. Waduh, bukan Kakak Wandi nih. Yang ada cuma Kakak Abdul Haris sama Kak Ali Fauzi. Kemudian ada dari dosen kece mau bertanya ke Kakak Ali. Ini katanya bagaimana pendapat Kak Ali dengan perkembangan ekonomi masjid? Baik, Kak Ali dulu. Kalau gitu. Ini sudah ada pertanyaan, Kak. Tolong diulang pertanyaannya. Oh, tolong diulang. Baik, baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat, ini sorry juga nih kali, ini saking banyaknya ini pertanyaan, sudah banyak yang ikut komentar, tapi saya skip dulu jadi langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Kak Ali dengan perkembangan ekonomi masjid? Perkembangan ekonomi masjid saat ini yang paling kentara saat ini di Makassar kalau saya lihat itu Masjid Raya sama Al-Markas. Yang memang di halaman-halaman masjid itu di taman-tamannya banyak pedagang-pedagang. Nah di situ tuh sebenarnya sangat bermanfaat buat mereka, misalnya dan sangat membantu untuk masyarakat. Makanya itu sangat disarankan kalau saya pribadi. Kalau bisa masjid-masjid yang lain juga mengikuti itu, kayak Masjid Raya, Masjid Al-Markas, dan ada salah satu masjid yang sedang kami kelola itu di Makassar, namanya Masjid apa di Todopuli kayaknya kalau saya tidak salah di Masjid Percontohan kami itu di Masjid Sriatal Mustaqim di Kelurahan Macine Sombala. Waktu itu kami programkan memberikan bantuan membuat bisnis usaha pencucian motor, dan alhamdulillah saat ini kemarin kami kembali tinjau masjid itu sudah setahun semenjak kami launching namanya Primawas ini, jadi pencucian motor untuk remaja masjid agar perekonomian di wilayah masjid itu semakin membaik. Jadi ketika kemarin terakhir kami tinjau bersama Kandarif Rosid dari DMI pusat, itu masjid sekarang sudah berkembang sekali. Selain alat cuci motornya sudah menjadi 4, masjidnya sudah sangat cantik nih dibanding yang kemarin masih tahap pembangunan sekarang. Dia juga sudah kerjasama sama beberapa bank, sudah punya wifi di masjidnya. Jadi kami alhamdulillah merasa memberikan kinerja. Misalnya walaupun cuma satu menjadi percontohan, insya Allah nanti kami akan genjot lagi ini supaya bertambah masjid yang bisa jadikan pusat perubahan perekonomian di Sulsel, di Makassar, Sulsel, apalagi semenjak pandemi. Yang memang ini pandemi jadi lawannya kami semua di Makassar, di Prima Makassar. Ini menghalangi sekali programnya kami. Padahal kami lagi intens-intensnya mau betul bikin perekonomian berbasis masjid. Mungkin ini yang gerakan-gerakannya kami. Baik. Jadi memang perkembangannya dari hasil ininya perkembangan masjid tadi sudah di launching tadi yang tempat-tempat cuci motor dan sampai sekarang 1 tahun telah hadir sampai sekarang ternyata sudah sangat berkembang usaha tersebut. Aduh, luar biasa sekali. Ini tadi jawaban dari ini dosen kece nih tentang bagaimana perkembangan ekonomi mantap, aduh ini banyak sekali masuk chat jadi saya bingung, tunggu ya saya scroll ke atas dulu. Ini tadi tentang perkembangan ekonomi masjid. Jadi semakin hari semakin ini tadi ya dosen kece bahwa perkembangan ekonomi sebenarnya sudah makin berkembang. Hanya saja pandemi COVID-19 ini yang membuat jadi kurang berjalan lancar lah istilahnya program-program dari Prima Masjid. Tapi sebenarnya semakin berjalannya waktu juga perkembangannya semakin bagus. Perkembangan ekonomi di masjid ini. Oke, kita baca komen lagi kalau gitu. Ya. Ada dari Muhammad Yahdiman, Majalengka hadir. Ada dari Ita Lestari, dari dosen kece ada lagi nih dari Suban Ramadan. Nah, ini apa giat-giat
prima demi untuk membantu masjid di Indonesia. Nih giat-giatnya nih. Kalau gitu ke Kak Haris lagi deh. Kalau gitu mungkin bisa menjawab gimana giat-giat primanya Kak. Iya, jadi giat-giat ya untuk membantu masjid-masjid di Indonesia ya. Saya ini dulu, saya mau mengutip pesan Pak JK dulu selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia bahwa Pak JK itu punya harapan besar bahwa kita harus memakmurkan dan dimakmurkan masjid ya, seperti itu. Ini terkait perekonomian, apalagi beliau ini kan ahli ekonomi juga, dia punya banyak usaha dan sebagainya. Menurut Pak JK bahwa di Indonesia ini hampir ya 80% penduduk Indonesia itu beragama Islam ya, beragama Islam. Tetapi kemudian sangat jarang masih kurang ya kesadaran umat Islam untuk berzakat dan sebagainya, sehingga rata-rata juga yang masuk dalam garis kemiskinan itu kebanyakan dari umat Islam itu sendiri juga ya. Ya, padahal kalau kita melihat contoh ya beberapa, misalnya contoh-contoh dari sahabat-sahabat tadi, bahkan ada pada zaman Khalifah ya, bahkan tidak ada orang yang mau menerima zakat pada waktu itu. Saking mampunya orang-orang waktu itu ya, tidak ada yang menerima zakat. Sekarang kita ini, ketika ada pembagian zakat, lihat nanti ini orang semua antrian dan sebagainya sampai kadang nyawa melayang gitu kan. Nah, penting bagi kita di Dewan Masjid Indonesia untuk memakmurkan masjid ini dan dimakmurkan masjid ini melalui ekonomi umat ya, ekonomi umat. Tapi jadi persoalan lagi ini Kak Ririn, karena ada beberapa pandangan ini Kak Ririn ya, misalnya kita dilarang untuk bermuamalah ya, berjual beli di masjid ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tidak apa-apa berjualan di masjid yang jelas bukan di dalam area yang kita tempati sholat, gitu kan. Ada juga yang mengatakan bahwa di lahan parkirnya sekalipun itu tidak boleh, ya karena itu bagian dari masjid, ya. Nah, kalau kita mau melihat kondisi misalnya di Al-Markas, di Masjid Raya, itu kan mereka berdagang di dalam area halaman parkiran masjid gitu kan. Kenapa kemudian tidak dilakukan upaya-upaya pemberantasan kalau misalkan memang itu haram Baik. dan sebagainya. Baik, halo Kak Haris. Oke, mungkin jaringannya Kak Haris masih Kak Haris di mute. Halo Kak Haris. Ya, oke. Ya, Tadi saat menjelaskan tiba-tiba termut Kak. Baik, mungkin dijelaskan tadi yang soal kembali dijelaskan soal beberapa pandangan yang juga katanya lahan parkir juga ada yang mengatakan haram dan ada juga yang tidak mengatakan haram. Iya, oke. Jadi pada persoalan itu, tetapi dua organisasi besar, misalnya kayak Muhammadiyah dan NU, beberapa ulamanya itu sepakat kayak sepertinya nggak ada masalah selama itu dilakukan di di luar masjid. Ya, kalau misalnya halaman masjid, parkiran masjid, kita anggap bukan bagian dari masjid yang dimaksud oleh Nabi itu. Ya, karena kan ini masalahnya ada hadisnya gitu kan, ada ininya. Tapi perlu dipikir juga bahwa ternyata di masjid itu pada zaman Rasulullah itu dijadikan sebagai tempat latihan memanah dan sebagainya. Jadi marilah kita kembalikan fungsi-fungsi masjid, bukan tidak. Jadi masjid ini begini kan, tidak hanya digunakan sampai di mana tadi, putus tadi ya? Iya, terputus lagi Kak. Iya, maaf, Intinya ada telepon tadi ya. Oh iya. Silakan, jadi mari kita kembalikan fungsi masjid seperti pada sebelum-sebelumnya, bahwa masjid itu tidak hanya dijadikan sebagai pusat tempat beribadah umat, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pusat kegiatan
apa namanya amal dan lain sebagainya. Bahkan tempat-tempat kemanusiaan, misalnya tadi Prima Demi Makassar nih mau adakan vaksinasi di masjid, kemudian donor darah, itu kan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang perlu kita dukung. Itu tidak ada larangan itu dilakukan di masjid. Apalagi pada persoalan perekonomian ya. Kalau masjid-masjid di misalnya di Jakarta ya, di Jakarta atau di Yogyakarta, misalnya di Yogyakarta ada Masjid Jogokarian gitu ya, itu berada di wilayah-wilayah lorong. Itu luar biasa sekali. Kenapa kita tidak mencoba melakukan itu, misalnya ya? Mungkin Kak Ririn pernah ngopi di sekitaran Todopuli atau di apa namanya di Boulevard sana, itu masjid-masjid yang ramai itu adalah masjid-masjid yang di sekitar ada warung-warung kopi apa dan sebagainya, gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, jadi pengunjung-pengunjungnya pengunjung orang-orang yang ngopi, orang-orang yang apa gitu. Kenapa enggak dihadirkan begitu di masjid ya? Iya, betul. Gitu. Kita hadirkan misalnya kalau kita hadirkan minimarket. Saya punya gagasan begini Kak Ririn. Kenapa kita misalnya masjid-masjid yang punya halaman luas ya gitu. Misalnya ada salah satu masjid di depan di Makassar ini yang sangat strategis di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Itu Masjid Batu Rahman Panikang yang kemarin viral itu ada ustadz yang lagi ceramah kemudian meninggal ya di mimbar. Itu di masjid sana itu strategis sekali. Itu kita misalnya tawarkan misalnya ada minimarket begitu ya di masjid sana. Gitu, sebagai badan usaha milik masjid gitu kan. Misalnya saya sementara merancang mendesain ya kita buat minimarket dari bahannya dari kontainer. Jadi dia tidak permanen begitu. Dia semi permanen. Bisa dibongkar, bisa dipindahkan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita kerjasamakan gitu. Misalnya ada beberapa minimarket yang bisa diajak kita kerjasama. Misalnya ada Indogrosir, ada Alfa Group, ada Indo Group, apa dan sebagainya. Itu kan bisa kita kerjasamakan. Ini untuk demi memakmurkan dan memakmurkan masjid. Itu kalau saya pribadi ya, saya sangat prihatin melihat misalnya ada masjid-masjid yang sampai pasang apa namanya Kak Ririn, pasang celengan di tengah jalan gitu. Misalnya untuk demi pembangunan masjid ini dan sebagainya, mari bantu. Itu kan malu kita ini sebagai umat Islam. Gitu ya. Loh, kok begini ya? Kita masih minta-minta begitu di jalan gitu kan? Ya, mestinya kita harus mandiri. Masjid memberikan contoh, ya kan? Memberikan contoh kemandirian ya, kemandirian ekonomi keumatan kepada umat-umat yang lainnya gitu kan. Kita mulai dari sekarang. Di Jakarta itu sudah ini. Saya Masjid Cut Mutia, kemudian Masjid Sunda Kelapa dan masjid yang lainnya itu sudah seperti itu. Tapi ada satu masjid juga di Makassar ini di apa namanya di Jalan Abdullah Desirwa. Nah, itu ada masjid yang punya warung kopi. Itu bagus sekali tuh Kak Ririn. Nanti kita coba ke sana jalan-jalan, kita ngopi bareng Kak Ririn ya di masjid Iya, sana. siap. Jadi tadi sudah diberikan contoh di Kota Makassar sudah ada. Tadi ada artinya ada 2 contoh dari Kak Ali dan juga dari Kak Haris. Pertama tadi contohnya remaja masjid yang membuka tempat mencuci motor di sekitar masjid. Nah, yang kedua ini tadi warung-warung kopi yang dihadirkan para remaja di sekitar masjid itu juga sama-sama bisa membangkitkan ekonomi syariah. Jadi bukan hanya untuk sekedar untuk masyarakat, tapi ternyata juga untuk sekitar-sekitar masjid juga itu sangat lebih syariah lah istilahnya, ekonomi syariah sekali. Oke, baik Kak. Tapi ini ada pertanyaan, ternyata masih ada beberapa dari Tribuners di rumah yang masih bingung nih tentang apa sih sebenarnya ekonomi syariah. Nah, Kak Ali mungkin bisa menjawab Kak tentang ekonomi syariah. Ini kata dari Kabar Ilmu, komentar dari Kabar Ilmu, Kak, ekonomi syariah di masjid itu maksudnya gimana ya? Baik, mungkin Kak Ali. Ya, ekonomi syariah. Kalau kita bicara ekonomi syariah adalah kegiatan sosial dalam bentuk ekonomi yang tetap dalam jalur-jalur yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah. Jadi misalkan yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau berdagang jangan ambil untung sebanyak mungkin. Yang pertama, yang kedua juallah produk yang memang tidak
yang bagus, yang tidak rusak. Kayak gitu mungkin. Jadi apa yang dijual, apa yang dikembangkan dari masjid ini, apa yang dikembangkan dari masjid, semua tetap dalam jalur syariah, sesuai sama sunnah Rasul dalam berdagang. Betul. Kayak begitu mungkin ya. Iya. Ya itu tadi jawaban untuk kabar ilmu. Nah, ini langsung lagi saya, tapi kayaknya banyak sekali pertanyaan nih Tribuners. Oke, karena saking banyaknya pertanyaan mungkin saya akan filter lagi. Beberapa pertanyaan nanti bakal dijawab ya. Selanjutnya ada dari KMN Alamsyah. Menurut Kakak Narsum, masjid itu penggunanya prioritas untuk kemana agar ekonomi bangkit dan sehat dari masjid? Itu mungkin dijawab sama Kak Haris. Baik Kak Haris, silakan. Bagaimana maksudnya? Ini katanya, menurut Kakak Narsum, masjid itu penggunanya prioritas untuk kemana agar ekonomi bangkit dan sehat dari masjid? Akan kemana arahnya prioritasnya penggunanya agar ekonominya itu bisa bangkit dan sehat dari masjid? Ya penggunanya masjid ya, jemaahnya maksudnya. Iya, jemaahnya. Ya. Jadi sebenarnya masjid itu fungsinya ya yang saya tadi bilang, bahwa tidak hanya digunakan untuk hal-hal ibadah ya gitu, misalnya sholat, apa ngaji apa dan sebagainya. Tetapi kemudian masjid ini bisa digunakan dengan berbagai kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan kemanusiaan dan sebagainya. Bahkan ada masjid begini ya, Kak Ririn, ada masjid yang menyediakan gedung untuk hajatan pernikahan gitu kan. Misalnya di Masjid Raya itu kan seperti itu ya. Itu kenapa tidak? Kalau masjid yang dimaksud tadi siapa itu? Bang Ali yang di Siratal Mustaqim itu kan kemarin saya juga bersama dengan Kak Arif Rosid, komisaris BSI itu mengunjungi masjid itu, gitu kan? Ternyata masjidnya juga di sana dia ada gedung ya, dia punya gedung untuk hajatan bagi warga-warga di sekitar lorong, gitu kan? Ya karena kebetulan masjid itu berada di wilayah lorong, sehingga ketika ada masyarakat di sana mau mengadakan hajatan, ya di masjid aja hajatannya dengan harga yang terjangkau katanya. Nah untuk pemanfaatannya ya saya kira tergantung dari pengurus masjidnya ya. Pertama dia terima dulu tadi yang mana, apakah mazhab yang mengharamkan walaupun di lingkungan di sekitar masjid itu dia larang atau tidak gitu kan. Kalau misalkan tidak ya ayo kita mulai perekonomian itu gitu kan, yang saya tawarkan tadi minimarket apa dan sebagainya gitu kan. Kemudian kalau kemarin kita diskusi ada bahkan mau teman-teman buat kita bikin pelatihan cukur lah, kemudian nanti di masjid-masjid itu ada tempat cukur gitu kan, karena setiap Jumat ini kan kita disunahkan untuk cukur apa dan sebagainya. Saya kira bagus sekali ini. Semua banyak sekali sebenarnya ini karir ini ya. Hal-hal positif, hal-hal yang membangun, yang bisa membangkitkan perekonomian umat itu kita mulai dari masjid. Semua bisa. Iya. Yang jelas di dengan koridor keislaman, dengan pendekatan keagamaan, apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Saya kira itu Kak Ririn ya. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaan dari Tribuners sudah terjawab bahwa apa sebenarnya bagaimana tadi yang sudah tenggelam lagi pertanyaannya ini. Ini tadi ada jawaban lagi pertanyaan. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Kak. Tadi ini pertanyaan yang dari mana ini? Tadi pertanyaan ini tadi yang soal penggunanya prioritas untuk kemana agar ekonomi bangkit dan sehat dari masjid. Dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Tribuners untuk dua narasumber spesial saya hari ini. Dan juga tadi ada juga yang bertanya contoh-contoh Kak Haris. Tapi Tribuners sepertinya tadi yang soal ini contoh-contoh mana itu tadi pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaan masuk, Kak. Mana contoh ini kira-kira contoh ekonomi syariah itu seperti apa? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Haris, contohnya itu ekonomi syariah tadi
yang sekitar-sekitar masjid tapi yang menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Misalnya nih, para remaja masjid menghadirkan tempat cuci motor, kemudian para remaja masjid misalnya nantinya bisa menghadirkan tempat cukur agar setiap Jumat yang disunahkan cukur rambut bisa nih langsung sebelum sholat Jumat cukur rambut dulu. Kemudian ada juga tadi yang minimarket yang bisa juga menjadi opsi untuk sama-sama membangkitkan ekonomi syariah. Tapi Tribuner sepertinya kita sudah hampir 1 jam berbincang dengan Kak Haris dan juga bersama dengan Kak Ali, dan masih banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang bagaimana sebenarnya ekonomi syariah. Tapi karena sudah waktunya kita sudah harus menutup perbincangan kita hari ini. Kalau misalnya Tribuners di rumah nih Kak, Ali atau Kak Haris punya pertanyaan, boleh sekali mungkin sisa chat ke akun Prima DMI Makassar. Mungkin bisa diberikan nama akunnya Kak, nama akun Prima DMI Makassar apa Kak? Prima DMI_Makassar. Prima DMI_Makassar. Nah, karena masih banyak sekali pertanyaan masuk dan saya sampai bingung mau memberikan kedua narasumber saya yang mana. Tapi kalau misalnya masih punya pertanyaan dan belum terjawab di program ngobrol virtual kita hari ini, nanti sisa memberikan pertanyaan di Instagram Prima DMI_Makassar tadi. Nah, Kak Ali dan juga Kak Haris, terima kasih atas waktunya hari ini berbincang tentang tadi mulai dari sehat dari masjid seperti apa dan juga contoh-contoh ekonomi syariah dan juga bagaimana sebenarnya membangkitkan ekonomi syariah sekaligus juga mensejahterakan masjid-masjid tidak hanya di Kota Makassar, di Sulsel hingga di Indonesia. Terima kasih sekali Kak atas waktunya hari ini bisa berbincang bersama Tribun Timur. Semoga kita semua tetap sehat selalu dan juga terhindar dari virus COVID-19. Nah, Tribuners, itu dia tadi perbincangan kita bersama dua narasumber dari Prima DMI Makassar. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa di acara program ngobrol virtual selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.